Tapi Pak Trubus, benar nggak sih Ya, kalau semua rakyat Indonesia itu butuh rumah, mau rumah, terus kalau yang sudah punya rumah dan tidak mau punya rumah, apakah tetap harus ikut program Tapera ini? kalau lihat apa PP 21 itu wajib gitu ya, wajib. Jadi tanpa tanpa pandang bulu pokoknya semua harus ikut di dalam program Tapera itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka yang sudah punya rumah atau selama ini juga kategori mereka sedang kredit rumah. Karena pemerintah kan selama ini ada kebijakan BPJS Tenaga Kerja misalnya itu ada akses untuk mendapatkan pinjaman, dapat KPR rumah itu. Nah, sekarang mereka sedang running. Nah, apakah mereka juga harus membayar juga sementara ada membayar tapera ini juga? Kalau menurut PPI memang wajib gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi double bayaran, artinya kebijakan ini jadi tumpang tindih gitu loh. Dan tidak berkeadilan artinya karena mereka harus membayar dua kali. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu kajian mendalam sebelum diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita penghasilan para pekerja itu akan makin makin kecil gitu. Karena apa? Karena selama ini pekerja sudah banyak dipotong sampai kira-kira kalau dituntut ya sekitar 6,5%. Nah, kalau sejumlah itu mesti berat. Kemudian saya menyampaikan Pak Alisius ini juga memang setuju bahwa itu akan memberatkan para pelaku usaha. Misalnya lah Jakarta UMR, UMP ya, UMP-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta itu dipotong 3%, taruhlah itu jadi 150.000. 150.000 kalau dia bayar ini karyawan berarti bayarnya 125.000. 125.000 berarti yang 25.000 tanggung jawab daripada ini apa Perusahaan. namanya pengusaha. Apa pengusaha kalau satu karyawan sampai karyawan sampai ribuan kan berat itu setiap bulan harus menanggung itu, belum lagi kewajiban-kewajiban lain yang selama ini ditanggung oleh para pelaku usaha. Belum lagi Oke. pelaku usaha juga dapat kemanfaatan apa dari itu. Ini kan persoalan juga. Jadi menurut saya memang kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan membebani masyarakat karena artinya mereka harus berwajib membayar. Yang lain adalah untuk pekerja mandiri, Mbak, yang berat lagi. Karena 3% itu harus bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah, ini menurut saya kan negara harusnya hadir. Karena apa? Karena mereka ini kan pekerja freelance ya, nggak jelas penghasilannya. Terus harus dipatok, harus membayar istilahnya 3% itu. Nah, ini juga kemanfaatannya apa belum jelas. Memang di dalam PP 21 itu dibuka kan memang ada misalnya kemudahan untuk dapat pinjaman renovasi rumah, untuk Ya. apa namanya ya KPR, membeli rumah misalnya kredit itu tanah, KKR. renovasi. Seperti itu. Tapi itu kan yang di bawah 8 juta. Mbak, karena maksimal 8 juta. Pertanyaannya yang di atas 8 juta terus dapat opo? Nah, itu kan juga nggak jelas itu. Apakah kemudian dia akan memperoleh ini jaminan bahwa mereka akan mendapatkan itu tadi. Misalnya 50 usia 88 dia pensiun dapat atau mereka meninggal dunia dapat. Ini kan juga persoalan yang tidak mekanisme prosedurnya belum tentu jelas juga gitu. Jangan sampai ini juga menjadi ujung-ujungnya seperti Baprum dulu jadi bancaan juga. Karena apa? Baik, Karena iya. masyarakat Sebelum jadi kita seperti bicara lebih ini. jauh soal mekanismenya ya Pak Trubus, menurut Anda secara Ya. esensi ini sudah salah sejak awal tidak kalau diberlakukan ke semuanya, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, sampai pekerja mandiri, dan sifatnya wajib bukan pilihan? Ya, menurut saya ini ya sudah apa dalam teori kebijakan publik. Jadi perencanaannya sudah keliru, Mbak. Karena sesungguhnya kan kalau mau ada pembatasan yang tepat itu untuk ASN. Dalamnya ASN ini ada TNI Polri kan yang memang mereka mendapatkan gaji tetap dan mendapatkan tunjangan-tunjangan. Tetapi persoalannya ketika ini pada pengusaha dalam arti untuk karyawan swasta, lah ini melebar ke situ maka timbullah persoalan lagi di mana kemudian pelaku usaha harus ikut bertanggung jawab di situ. Nah, ini kan menjadi beban tambah beban lagi sementara kondisi para pekerja juga dihadapkan oleh tagihan BPJS juga yang harus dia bayar kan ini kan menjadi hal yang panjang apalagi yang kategori tadi yang pekerja mandiri lah ini lebih berat lagi yang kategori freelance ini. Jadi menurut Ya. saya ini sesuatu yang menurut saya lebih tepat kalau itu untuk ASN dan TNI Polri, kemudian kalau diperlebar ke swasta sama mandiri ya ini memang cukup memberatkan, Mbak, dalam arti terus membingungkan publik juga makanya jadi terjadi semacam kegaduhan gitu, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.